hanya mendapatkan 1 poin saja mereka bisa membabi buta dan seenaknya menghantam Bigetron. Tapi Bigetron, kalau mereka yang mendapatkan game yang pertama kali ini, mereka harus pastikan kemenangan 3-0. Karena kalau tidak, The Master of Reverse Sweep akan membantai mereka. So, mari kita menuju ke Lane of Dawn dan Nebel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go ke Lane of Dawn. Early pressure sih yang kali ini bakal berjalan dari sisi Geek Farm. Ini harus kita saksikan dan Ki perlu waspada akan hal tersebut. Moreno di sini bakal coba untuk menahan pergerakan agresif yang cukup berjalan dari sisi Geek Farm di tangan dari Baloy. Ki akan menjawab itu semua tentunya dengan adanya curse dari seorang Ki. Tapi itu bagus banget. Karena aku tadi juga sempat ingin membicarakan, Prof. Mereka punya Baloy dengan kajanya. Itu power banget di tangan Baloy. Tapi kalau mereka bermain lebih agresif dan kalau bisa bikin Baloy nggak bisa bermain dengan kekuatan kaja pick overnya. Itu akan sangat baik untuk para pasukan Bigetron. Oke, Bigetron seolah mencoba untuk mentancapkan gas semenjak early game karena lihat pressure yang diberikan Sorizo dan bahkan Super Ken. Ini kayaknya benar-benar berjalan dengan baik melihat Sorizo dengan Brave Smite. Berarti dia bakal memiliki durability yang cukup. Ditambah lagi dengan Festival of Blood, jadi dia akan punya durability juga. Oke, tapi Ray tertangkap di depan sana. First blood akan coba di tangan dari seorang Ray. Di following up oleh seorang Sorizo termakan begitu saja first blood. Yang tidak diinginkan oleh tim Geek Farm. Karena ini akan menghambat seluruh level dan bahkan kondisi dari segi ganking nanti. Mau tidak mau Baloski harus bermain dengan sosok Luke. Ini dia, Ki masih akan terus memberikan pressure ke arah Baloy. Ditahan supaya nggak bisa dapat level 4 dengan cukup nyawan. Dan bahkan kali ini, dari posisi dari Super Ken sudah mulai melakukan invasi perlahan tapi pasti karena mereka tahu Ray tumbang di early game. So ini akan menjadi keunggulan untuk Bigetron. Ini kayak mau dipaksain buat retribution sih. Iya. Ya kan? Aku baru pengen ngomong dipaksa buat retribution. Ya karena Ray-nya masih stay di level yang ketiga. Dia nggak punya ultimate. Dia nggak punya energy eruption. Dia nggak punya Precious Wrath. Super Ken akan berjalan dengan mudahnya untuk menggapai turtle yang pertama. Dan itu akan menguntungkan karena Bigetron Alpha akan tergendong secara ekonomi. Sementara posisi Aboy memang tidak bisa terlalu agresif karena posisi Ki tidak berhenti bergerak bersama dengan Moreno. Kali ini memang Diversion dibuka untuk mencari informasi. Tapi at least Geek mereka berhasil untuk mendapatkan setidaknya poin yang mungkin bisa dibilang ditahan kali ini. Karena Bigetron mereka benar-benar melakukan pressure yang gak berhenti, Profesor KB. Ini turtle pertama aja bahkan gak dikasih kontes loh. Jangankan pressure ke turtle yang pertama, lihat orange buff-nya juga diberikan pressure yang begitu luar biasa. Maksain Baloyski ketika ada flicker dia harus gunakan terus-menerus. Untuk defensif. Untuk defensif, bukan untuk divine judgment ke depan. Tapi menurut aku ya, berhadapan dengan KJ dari Baloy, ini at least untuk men-trigger satu flicker aja itu cukup, Profesor. Wow, oke kali ini. Oke, beberapa ada yang bisnis, tapi ada yang personal juga kalau kita ngomongin Chevin dan Mirko. Chevin, Mirko, personal. Personal 3-0. Oke, salah satu dari mereka satu fans dari Biget Surfers dan satu Geek Farm Unity. Tapi Mirbless or Mirkers? Itu masih jadi pertanyaan semenjak dari hari pertama, tapi kali ini Diversion sudah mulai buka. Oke, surprise dari Batu Bladder, Pentasman berhasil mendapatkan Eman. Poin kill yang sangat worth it ketika mereka dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Karena Eman God Laner yang benar-benar tidak bisa dibiarkan untuk free seperti ini. Ya, tapi akhirnya ada flicker secara ofensif. Divine Judgment juga akhirnya digunakan oleh Baloyski. Dan hal ini akan menambah ekonomi dari Geek Farm walaupun mereka terkena pressure dan masih belum bisa menemukan jawaban atas Super Ken. Ya, mereka sadar sebenarnya di area mid-nya atau mungkin jungle-nya sudah mulai diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari Bigetron. Tapi mereka tahu mereka bisa melakukan pick off, solo pick off di area bawah yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek Farm. So, posisi dari Eman ini harus lebih aware dengan bush yang akan dilewati oleh Eman. Karena diversion dari Aboy ini bisa muncul kapan saja. Oh, tapi diversion barusan tetap memberikan Eman farm yang cukup sepertinya. Tidak ada freeze terhadap minion yang terjadi karena malah Eman yang diuntungkan dengan freeze minion barusan. Dia dapetin Corrosion Sight item pertamanya. Yang tentunya akan menuju ke Golden Staff, tapi lagi dan lagi dengan perbedaan 2 level harusnya Turtle masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha untuk membawa ekonomi dari Eman. Ya. Apakah memang dari Geek ini harus lebih memprioritaskan laning dari Cak Dera, Profesor? Karena secara objektif Turtle yang kedua aja sulit banget di kontes sama Geek Farm. Ya, kayaknya boleh sih untuk babysit terus ke arah caderanya. Iya. Atau mungkin shutdown gerakan dari Ki-nya karena Ki dari tadi selalu open map.
Shortcut, surprise! Happy birthday berikan serapa lagi. Point kill didapatkan oleh Eman. Berhasil mendapatkan Kadera double kill. Tanpa harapan sekarang tim Kickball. Mereka terzoning out dan Bray. Gak punya the power of press wall. Damage yang tidak cukup dimiliki oleh Ray untuk bisa berada di garis depan. Dan sekalipun dia mencoba untuk mendapatkan defensif, dia tidak akan kuat karena damage yang diberikan Kari akan berkali-kali lipat. Wah, ini bahaya untuk Geek Farm, Profesor. Karena gimana pun, ketika kita membahas strategi yang harus dilakukan oleh Geek Farm ketika mereka tahu early pressure sudah berjalan dari sisi Bigetron, malah mereka dikejutkan dengan satu buah shortcut yang dibuka oleh Ki. Ya, lagi dan lagi kan aku baru mention soal Ki. Dia punya shortcut, dia dari tadi cuma memberikan presence aja di area bush. Jadi pressure tersebut gak berhenti dari super can-nya aja, tapi ada dari chipnya Ki. Diversion. Surprise! Ternyata kali ini kondisinya mereka berhasil menangkap Moreno. Walaupun dengan kondisi tidak ada memiliki flicker, tapi dia adjustment yang sangat tepat menghasilkan point kill yang instan. Permasukan dari Giva. Kali ini mereka berhasil mendapatkan satu buah turret dan dua bahkan. Iya, ini dua turret sudah dikantongi oleh Bigetron. Lama-lama invasi akan bisa semakin dalam dari sisi Bigetron, Profesor. Ya, tapi masalah utamanya adalah targetnya Moreno. Ini bakal jadi target yang bagus banget untuk bisa men-shutdown bagaimana pemilihan dari IMU. Jadi mau nggak mau Moreno harus mencari kembali di mana Baloyski atau bahkan minimal di mana Aboy agar mereka memiliki ultimate yang sama. Dan kalau ada diversion, menurutku Geek Farm dalam ancaman karena lawannya nggak cuma diversion, tapi ada portal shortcut dari chip. Ini sama-sama memiliki surprise initiative dia sebenarnya dari kedua belah tim ya, Profesor. Tapi gimana targeting yang tepat akan dibawakan oleh kedua belah tim? Udah pasti sih kalau Geek Farm targetnya ke Moreno atau Eman, ini adalah dua target yang paling optimal selama mereka berada dalam loose condition. Karena sekali aja mereka bisa dapetin pick off, harusnya keadaan bisa berbalik. Dan Eman! Oke, di sana Eman kembali terjadi dan bakal dibalaskan oleh Ken dengan adanya shortcut. Team fight di double tim, tapi tidak adanya Eman membuat para masuk karena tim Bigetron kehilangan damage. Meskipun begitu, Cici dari Sorizo berhasil menimbulkan satu buah impact yang sangat maloka. Mencari di mana Ki, dan Spirit of Distraction. Tombak lintas Sumatera yang on point. Membuat para pasukan dari tim Geek berhasil mendapatkan 2 poin karena mereka mau tidak mau harus dapetin poin kill itu. Kalau tidak, pertukaran tidak akan adil. Eman lagi-lagi Eman. Iya, tapi menurut aku ini jadi kerugian untuk Bigetron, Profesor. Karena Eman nih yang tumbang. Sementara dari sisi Geek Farm, Cak Dera dapetin space yang cukup free di area belakang. Ya, Cadera bisa farming karena lagi dan lagi targetingnya benar-benar menuju ke gold lane dari Bigetron Alpha. Damage dealer utama, Marksman. Yang memang tujuannya bermain di late game, tapi top lane. Top lane bakal coba di-push. Oke, Kadera seorang diri tidak bisa dijemput tapi untuknya masih bisa selamat dengan Cycle Knight. In whatever judgment. Juga Sorizo berhasil menancapkan dan shutdown yang mal. Ditapatkan oleh para pasukan tim Geek Farm. Shutdown yang tidak diinginkan Sorizo. Itu dia high risk, high return. Ya, high return Cak Dera yang memang tidak terpick off. Tapi ingat, Bigetron dapetin perfect turtle-nya, Profesor KB. Ya, ini perfect turtle yang memang agak sedikit membantu untuk level, untuk gold. Tapi lihat apa yang terjadi dari Geek Farm. Mereka mampu untuk membalikan satu demi satu pick off yang memang mereka butuhkan. Tapi akhirnya Moreno second itemnya langsung menuju ke arah dari Winter Truncheon. Dia ingin menghindari Divine Judgment, Momo-chan. Iya, tapi Golden Staff juga udah jadi untuk Cak Dera di menit yang ke-8. Sementara kali ini memang Geek Farm terlihat cukup pasif. Mereka benar-benar nggak mau membuka tim fight 5 lawan 5-nya dengan Bigetron. Oh, tapi kalau melihat dari Eman, Diversion? dia masih cukup unggul dengan adanya keuntungan dari perfect turtle-nya. Jadi itemnya coba untuk dimanfaatkan, tapi diversion digagalkan, artinya tim fight akan coba untuk dibuka. Ini selama turret man nggak pecah sih, menurut aku masih aman sih harusnya dari Geek Farm. Wah, flicker lagi sih itu yang di-trigger itu sangat baik dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron untuk menuju ke arah backline kali ini terbuka dengan sangat bebas jalannya. Ya, kalau misalkan targetnya mungkin ke backline atau mungkin mainnya dari samping, Bigetron kayaknya dalam ancaman karena semua rumput yang ada di samping akan menguntungkan teman-teman dari Geek Farm. Mereka punya Divine Judgment, Balai juga ready dengan flicker dan ini dia. Diversion? Bakal mengarah ke arah river, mencari target, tapi kali ini Baloi flicker. Gak Baloi! berhasil untuk dapetin Sorizo. Gagal untuk mendapatkan Moreno. Meanwhile di sana mereka membalikan kembali ke arah depan Moreno. Dengan defense adjustment memang tidak pergerakan dari Loka. Ditutup depan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu momen utama karena press forward dari Ray. Menghadap Super Cat. No power of retribution. Membuat Bigetron lemah dan kalah akan tim fight di arah Lord. Ya, Moreno memang nggak berhasil di pick off dengan satu buah flicker di Van Jason Baloi, tapi di sisi lain looknya berhasil ditahan, Profesor. Yang paling terpenting adalah Cadera tetap farming. Walaupun ada perbedaan gold 1.200 dan Eman tetap unggul di sana. Ini space create sih. Iya, untuk space-nya Cak buat Dera. Cadera. Cadera bisa farming, Cadera keep up.
dengan level. Dan yang terpenting adalah sekarang take over dari Lordnya di shutdown. Jadi teman-teman dari Bigetron Alpha nggak bisa langsung take over ke arah Lord dan level mulai dikejar sama Ray menuju ke level 12 untuk mendapatkan level 3 Abrasus Red. Ya, 3 kali pick 100% win rate memang Moskov untuk Cak Dera bukanlah sekedar data ya Profesor. Karena gimana pun positioning dari Cak Dera, space create dari pemain-pemain Geekfam. KYY di sini mencoba untuk melakukan backstep tapi Kakal untuk membuka shortcut backstep dilakukan ke power of retribution-nya Kakal. Emang save the day for this time. Team fight kembali terjadi tapi KDR free di arah belakang membuat para pasukan dari tim Bigetron harus mundur. Karena kalau mereka tidak disengage, Lord akan sia-sia. Dan nampaknya kali ini disengage berhasil mereka dapatkan. Tapi nampaknya di sisi kembali para pasukan dari Geekfam menolak disengage. Mereka mau intensity fight yang tiada hentinya untuk membuat Bigetron tidak akan cukup nanti waktu untuk mengcover para pasukan dari tim Bigetron plus Lordnya. Wow, Eman save the day untuk Bigetron dan Lord. Memang masih Lord yang pertama, harusnya defense playstyle yang dibawakan oleh Geekfam ini masih membuat mereka tidak mudah untuk bisa langsung di end game-nya. Karena gimana pun, Bigetron mereka cukup respect. Dengan positioning dari Cak Dera, sulit banget untuk menggapai Cak Dera secara instan ke belakang, Profesor. Iya, karena apalagi ada Kaja ya, jadi Divine Judgment akan menghentikan pergerakan tersebut. Dan sekarang, Oh my god, sekarang mereka kembali tiba, tidak ada lagi jalan untuk Apoy. Abi terperangkap, shutdown pun terjadi, free dari seorang Kadena tidak terlalu mampu untuk membuat para pasukan Bigetron hilang. Super Ken jadi target utama tapi free hit dari Ken. Kali ini para pasukan dari Geekfam harus mundur. Mereka harus fokus lihat di arah bottom lane-nya. Jangan sampai mereka lupakan. Mereka walaupun ini Lord yang bukan enhance, tapi berkat Lord yang masih hidup sampai di 11-41, Super Minion masih berjalan untuk tim Bigetron. Dan sampai saat ini, Geekfam mereka harus menunggu Aboy untuk bisa bertahan di high ground-nya. Lihat, defense kembali terjadi, membalaskan dengan defense judgment dari seorang Moreno, membuat Paleski tertumbang. Untungnya ada Kadera. Kalau tidak ada Kadera, ini mungkin akan beda dengan shortcut. Membuat para pasukan dari tim Geekfam berhasil mendapatkan Neman. Luka. Looking for triple kill from Luka. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Geekfam kembali meratakan Bigetron Alpha. Lagi-lagi diversion dari Aboy, Profesor KB. memang Luoyi ini adalah game changer dan mereka mencoba untuk melakukan fight back. Dengan adanya overextend team fight lagi-lagi, Bigetron Alpha terlalu overcommit ketika berhadapan dengan Geekfam, yang dimana Geekfam akan selalu mencari kesalahan tersebut. Overcommit melawan Geekfam sama dengan kalah dalam tim fight besar. Betul. Melawan tim sekelas Geekfam, mereka benar-benar harus disiplin, respect. Apalagi dari sisi Geek mereka membawa Loi yang dimana diversion bisa dibuka kapan aja. Ya, padahal kita udah dapetin informasi di belakang bahwa ada diversion. Dan di sini hampir semua ultimate sudah digunakan oleh Moreno, oleh Eman. Jadi kayaknya resource yang dimiliki nggak bakal cukup untuk bertahan hidup. Dan ternyata sampai dengan flickernya digunakan sekalipun Luke merespon dengan cepat. Langsung ada Thunderclap balasan juga. Iya, memang Ki udah memberikan informasi, oke mereka buka diversion. Tapi masalahnya timing disengage dari Bigetron ini tidak tepat, Profesor. Agak sedikit terlambat karena kita tahu, Eman gak punya flicker, gak punya phantom step juga yang bisa ngebantu dia untuk escape. So mau gak mau, Luke bisa mengejar dengan satu buah Thunderclap. Plus kita tahu damage dari Aboy ini juga udah mulai berasa di menit yang ke-13. Iya, untuk permainan front to back ini udah mulai oke sih dari Geekfam. Karena mereka juga unggul secara gold sekarang. Cak Dera juga akan bisa memegang alur pertandingan. Tinggal kita tunggu siapa yang akan melakukan setup terlebih dahulu. Apalagi Baloyski dia punya flicker Divine Judgment. Akan sangat mudah sekali untuk menangkap ke arah dari Super Ken ketika dia tidak punya immortality. Ya, checking boost akan dilakukan oleh Aboy tentunya. Dengan adanya informasi di mana story sudah mulai terlihat. Tapi kali ini Bigetron, mereka nggak mau ngasih kesempatan ke arah Geek. Meskipun satu momentum sempat dipegang oleh Geekfam. Ketertinggalan network 1,7K di early yang dipegang sama Bigetron sekarang udah dibalikin perlahan tapi pasti oleh Geekfam. Oke, tapi melihat setup Lord Dance kali ini. Kondisinya Ray berhasil mendapatkan keunggulan level atas Super Ken. Dan melihat kondisi tidak ada satupun yang terbuka positioning. Para pasukan dari tim Geekfam, mereka belum melakukan rotasi dan juga Bigetron pun juga sama. Tapi surprise, KYY melakukan mendeteksi. Langsung ada menuju ke arah dalam Luka. Tapi nampaknya Moreno kali ini berhasil diselamatkan dan the power of Lord berhasil di tangan dari tim Bigetron. Di fight yang besar, mereka harus disengage. Ini Geekfam, mereka nggak boleh following apa-apa yang dimiliki dari Geekfam. Para pasukan dari tim Geek, mereka mencoba untuk mengejar Eman. Karena Eman satu target utama yang sangat mahal ditukarkan dengan apa yang didapatkan Bigetron. Wah, meskipun Lord berhasil secure lagi-lagi oleh Eman untuk yang kedua kalinya, tapi 4
pemain bahkan dari Geek Farm. Ini kita melihat bakal coba untuk mengejar ke area bawah. Lord bakal coba ditahan. Dan sekarang Bigetron yang berada di posisi terancam. Oke, Bigetron berasa di posisi yang terancam. Aboy sudah mulai datang dan ini dia The Power of Moskov dan juga Nathan. Lord tidak akan kuat dan tidak akan bertahan dengan lama. Ini bakal sulit banget untuk Bigetron. Meskipun mereka dapetin objektif yang dibutuhkan Profesor KB, tapi tim fight-nya selalu overextend dari Bigetron. Iya, ya, mereka kayak yang harusnya udah ngerem, udah mundur. Mereka harusnya disengage. Mereka disengage tapi mereka nggak melakukan hal tersebut. Mereka malah dipanjangin lagi tim fight-nya dan alhasil Geek Farm akan sangat-sangat welcome dengan tim fight panjang tersebut. Karena mereka punya Aboy untuk melakukan teleportation ke belakang. Mereka bisa memotong bagaimana alur permainan dan juga jalur keluar dari Bigetron Alpha. Nggak ada escape route yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha juga. Nggak ada jalur pulang. Kecuali mungkin mereka main secara paksa. Hampir 6 item juga dari Cak Dera. Menyusul ketertinggalan tadi gold 1.200. Yang sekarang hanya terpaut 700 saja. Iya. Eman akan menyelesaikan Rose Gold Meteornya. Wind of Nature mungkin bisa jadi penyelamat. Tapi tidak dengan Thunderclap kedua dan ketiga dari Luke. Itu dia. Karena gimana pun Wind of Nature bisa menyelamatkan nyawanya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sama-sama udah punya Wind of Nature juga dari sisi Cak Dera. Dan Luke sekarang udah dapetin level 15. Dan yang terpenting adalah Ray dia punya Winter Truncheon. Jadi nggak bakal dengan mudah bisa di shutdown. Oke, ternyata Sorizo di sana bakal coba datang. Tapi pasukan dari tim Bigetron mereka terlambat untuk merespon. Kehilangan 3 player. Untung aja mereka masih jauh dari Lord, tapi ini kayaknya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari One Straight Push. Possible endgame? Ini bencana. Bigetron Alpha. Di garis depan bakal coba terdistraction, tidak ada Eman. Looking for wipe out. Dan benar-benar terjadi. Wipe out. The King Slayer berhasil mendapatkan game pertama dengan One Straight Push. Wow, the two King Slayer Geek Farm bahkan tidak memberikan nafas di game yang pertama. Early pressure yang berjalan dari Bigetron tidak